Tuhan, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, terima kasih lagi Tuhan buat hari yang baru, buat nafas hidup, buat perpanjangan umur yang Tuhan masih berikan buat kami, buat kesehatan, buat kekuatan, bahkan penyertaan, pemeliharaan berkat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, tetap memelihara, menjaga, melindungi kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Pagi ini kami siapkan hati kami, buka hati kami lebar untuk firman-Mu memberkati, melawat, meneguhkan, menjamah, memulihkan setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masuk pada suratan Titus pasalnya yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam Titus pasal yang kedua, kita baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua saja. Kita baca sama-sama kedua ayat ini Saudara. 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah pada ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa Titus diberikan tugas untuk memberikan ajaran yang sehat. Apa itu ajaran yang sehat? Sudah bisa baca ayat yang kedua sampai seterusnya. Bahkan yang saya mau katakan bahwa banyak ajaran sehat yang harus kita patuhi, banyak ajaran sehat yang harus kita dengar. Salah satunya yang kita baca tadi ayat 2, ayat 3 dan selanjutnya. Saudara, yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa dunia, saudaraku, sedang berubah, ya. Dunia sedang masuk dalam sebuah perubahan-perubahan. Kalau saudara sadari apa yang sedang kita saksikan, Bapak Ibu Saudara, kemana dunia sedang berubah? Yang saya mau katakan, dunia sedang berubah seperti yang saudara sering kali dengar, ya, bahwa dunia sedang berubah pada sebuah tatanan dunia baru, Bapak Ibu Saudara, ya. Dunia sedang berubah pada sebuah tatanan dunia baru. Apa itu tatanan dunia baru? New Age Movement lah, ya Saudara, dalam pengertian yang seperti itu. Apa itu tatanan dunia baru? Tatanannya semua baru, ya. Saya berpikir dulu tatanan dunia baru itu pemerintahannya baru atau sistem pemerintahannya baru. Tapi ternyata kalau saudara memperhatikan, dunia sedang berubah dengan sebuah tatanan-tatanan yang baru. Sampai nanti pada pola-pola berpikir yang baru, cara berpikir yang baru, saudaraku, dari yang normal jadi tidak normal, ya. Tatanan dunia baru itu yang saya lihat nanti kita menuju kepada apa, saudaraku? Dari ajaran yang sehat, yang orang bilang sehat, nanti kemudian orang akan bilang begini, itu tidak sehat. Yang tidak sehat, saudaraku, yang tidak sehat itu jadi sehat. Dunia sedang berubah, Bapak Saudara, ya. Dari kita melihat bagaimana cara orang berkomunikasi berubah dengan hadirnya gadget, dengan hadirnya handphone, Bapak Ibu Saudara. Dunia berubah dari cara berkomunikasinya. Dunia kemudian berubah dari cara apanya, saudaraku? Dunia berubah dari cara orang belanja, ya. Orang belanja, orang beli, ya, berubah, ya. Sekarang orang lebih suka online, sampai kemudian saudara, mal-mal, supermarket, semua jadi hilang, jadi sepi, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia sedang berubah, dan saya katakan tadi, perubahan itu bukan cuma hal-hal yang seperti itu. Banyak lagi perubahan-perubahan tatanan dunia baru ini yang akan terjadi, yang akan mengalami pergeseran, Bapak Ibu Saudara. Sampai yang saya mau katakan adalah cara berpikir, menilai, saudara. Yang saya katakan tadi bahwa yang sehat nanti akan dikatakan itu tidak sehat. Yang tidak sehat itu akan dikatakan itu yang sehat. Kita akan dibuat bingung nanti, saudara. Kita akan dibuat bingung bahwa aturan-aturan kita tahu itu yang tadinya benar jadi tidak benar. Yang tidak benar jadi benar. Lalu apa, saudara, yang saya mau sampaikan pagi hari adalah kita sebagai orang percaya tetap harus berpatokan kepada ajaran sehat yang sesuai patokannya firman Tuhan. Patokan kita, saudaraku, hukumnya yang kita pegang adalah firman Tuhan.
Karena hukum dunia ini nanti berubah yang saya katakan tadi. Hukum dunia itu nanti berubah. Hanya hukum firman yang tidak berubah. Ya. Kita harus pegang erat, kita harus pegang teguh yang namanya patokan daripada firman Tuhan. Ajaran sehat yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara harus tetap dengar firman. Itulah sebabnya saudara harus tetap, saya anjurkan saudara harus tetap melihat acara seperti ini, ya, doa pagi lewat rekaman seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya iman saudara tetap teguh di dalam Tuhan. Saudara tetap mengerti apa nilai-nilai firman yang saudara harus pegang dalam kehidupan itu. Saudara menjadi orang yang sadar, ya, tidak gampang ditipu oleh perubahan-perubahan yang hari-hari ini. Kenapa? Karena saya mau katakan begini, saudara. Ketika orang berkata, orang banyak berkata itu benar, maka bisa jadi itu yang benar. Ya, walaupun itu salah. Kenapa? Karena suara mayoritas, Bapak Ibu Saudara. Kita akan didorong dengan keadaan situasi yang seperti itu. Orang mayoritas akan berkata yang tadinya salah, mereka akan bilang itu yang benar. Dan itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Dan hari-hari ini keadaannya seperti itu. Tapi marilah tetap berpegang, ya. Tetaplah berpegang teguh di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini sedang berubah. Dunia sedang masuk dalam sebuah tatanan dunia baru, ya. Semuanya berubah, ya. Cara hidup orang berubah. Dari cara berkomunikasi yang saya katakan, dari cara berdagang, berjual beli, orang berubah. Sampai banyak hal-hal lain lagi yang akan berubah, Ibu Saudara. Dan saya katakan bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, dunia sedang binasa, ya, menuju kepada kebinasaan karena dengan segala keinginannya. Dunia ini sedang berubah, tapi berubah menuju kepada kebinasaan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kalaupun satu hal yang boleh berubah dalam hidup kita boleh berubah semakin intim sama Tuhan. Kita harus berubah, bahkan kita harus berubah semakin indah di hadapan Tuhan. Seperti yang seringkali saya katakan, kita berubah dari ulat berubah jadi kupu-kupu. Ya, itulah metamorfosis, itulah perubahan yang harusnya terjadi. Bukan perubahan yang sebaliknya yang anti klimaks. Ya, dari yang biasa berbuat baik, dari yang setia, dari yang taat, dari yang benar, dari yang suci, berubah jadi tidak suci, berubah jadi tidak taat. Bukan perubahan yang seperti itu, karena dunia sedang berubahnya anti klimaks, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang saya katakan tadi, yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Dan tolong kita, ya, saya himbau Bapak Ibu Saudara, ya, sisipkan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan firman setiap pagi seperti hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya iman saudara dan saya tetap disegarkan, iman saya dan saudara tetap dikuatkan, iman saya dan saudara tetap mendengar tentang nilai-nilai yang benar dari sorga, nilai-nilai yang sejati, yang Tuhan mau kita pertahankan dalam kehidupan ini. Tuhan tolong kita, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Kami disadarkan bahwa dunia sedang berubah. Segala sesuatunya sedang berubah. Bahkan cara berpikir, nilai-nilai kehidupan sedang berubah. Tetapi biar kiranya nilai-nilai kami tidak berubah. Tuhan tolong kami supaya kami tetap memegang kebenaran firman itu. Itu segalanya buat kami, itu yang menjadi patokan buat kami, itu yang menjadi standar hidup kami. Kalaupun kami berubah semakin baik lagi, kami berubah semakin indah lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu pagi hari ini, dan biar kiranya hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sepanjang hari ini ada berkat, ada perlindungan,
ada pertolongan Tuhan buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada. Apa yang mereka kerjakan sepanjang hari ini dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa setiap jemaatmu yang dalam keadaan sakit, jamah lawat mereka, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa Tuhan yang tolong, yang sedang mengalami penurunan dalam usaha, Tuhan tetap memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua jemaatmu, ada dalam penjagaan, ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan berkat Tuhan, menjadi bagian mereka sepanjang hari bahkan sampai seterusnya selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.